Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu kembali Ibu dan Bapak semua. Saya bahagia sekali. Saya Agustiawati. Saya pengawas pendidikan luar biasa pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Barat. Mohon izin Ibu dan Bapak semua, hari ini saya menampilkan PowerPoint ya Ibu Bapak. Ibu dan Bapak yang baik hati, yang hebat, yang luar biasa. Siang ini saya ingin menampilkan pembelajaran atau kegiatan terkait dengan modul 1.3 yaitu inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, capaian khusus untuk kegiatan kita ini kegiatan eksplorasi konsep. Yang pertama, menemukan kekuatan pada diri, kemudian yang kedua, mengkolerasikan kekuatan diri dengan pola pikir inquiry apresiatif untuk mengembangkan konsep diri, dan yang terakhir, menerapkan konsep inquiry apresiatif untuk perubahan di tempat tugas kita. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum itu semua, saya akan berikan alur presentasinya. Yang pertama pembukaan, salam sapa tentu sudah saya lakukan. Kemudian berikutnya nanti kita akan mendiskusikan kekuatan diri dan apa yang akan kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita akan membahas konsep inquiry apresiatif dan bagaimana model manajemen perubahan. Kemudian paling terakhir nanti kita akan mendiskusikan penerapannya di tempat tugas kita. Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan semua, kita akan bahas dulu kesepakatan untuk belajar kita pada siang hari ini. Yang paling atas, 3 teratas merupakan kesepakatan belajar yang sifatnya fisik ya. Jadi mute speaker sound saat fasilitator berbicara, kemudian raise hand untuk bertanya, kemudian gunakan chat room untuk menyampaikan pendapat kita yang terkait materi hari ini. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai dari kesepakatan belajar, yaitu kita harus siap belajar, berbagi, dan berpartisipasi secara aktif. Kemudian kita harus saling menghargai dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapat. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama open mindedness ya. Baik Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak dan saya sebagai fasilitator, kita sama-sama open mind. Kita membuka wawasan untuk kita berpikir terhadap pendapat orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai semua, ada ini dia. It's time to focus on abilities. So, don't diss my ability because I believe in the spectrum of possibilities. Bapak dan Ibu, saya berangkat dari kata-kata ini karena kita akan mencoba untuk menggali kekuatan kita, menggali kelebihan yang kita punya. Oke, mari Bapak dan Ibu, sama-sama kita membuka aplikasi Jamboard pada link kita. Monggo silahkan kita buka. Aplikasinya sudah saya berikan ya Bapak dan Ibu. http://jamboardgoogle.com, kemudian sudah semua ada semua. Silahkan Ibu Bapak, saya beri waktu 3 menit untuk menuliskan kekuatan yang Ibu dan Bapak semua miliki. Sudah terbuka Ibu, tuliskan 3 kelebihan kekuatan yang Anda miliki ya. Oke, baik, sudah ada yang mengisi. Oke, siapa yang sudah mengisi? Berpikir, komunikasi, kolaborasi. Saya masih berputar. Siap. Ini yang sudah masuk siapa nih? Berpikir, komunikasi, kolaborasi. 03. 03. Alex ya. Ya, Alex berarti punya kekuatan untuk berpikir. Atau kalau kesulitan boleh di chat room, Pak. Bapak Ibu. Nanti kalau sudah masuk mungkin klik yang di kotak di bagian kiri ya. Pak Alex, kalau sudah menulis boleh bergeser ke halaman kedua, Pak, dengan pertanyaan nomor 2, Pak Alex.
apa yang Anda akan lakukan dengan kelebihan atau kekuatan tersebut? Boleh? Boleh, Bu. Ya, di halaman kedua. Monggo. Bagi yang kesulitan nanti boleh dicat. Oh, sudah ada yang isi lagi. Kedua, siapa ini Pak Ayat? Ya, Oke. Pak Ayat sudah mengisi persuasif, friendly, senang hal baru. Oh, luar biasa Pak Ayat. Kalau sudah boleh bergeser ya Pak Ayat ya ke halaman berikutnya ya, ke halaman 2 ya. Siap Bu, segera. Hebat, sudah ada 2 yang hebat. Pak Alex yang menyampaikan bahwa punya kelebihan 3, yaitu berpikir, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian ada Pak Ayat yang sudah menuliskan bahwa Pak Ayat punya kelebihan, punya kekuatan, persuasif, friendly, dan senang hal-hal yang baru. Kemudian bergeser ke halaman keduanya. Pak Alex sudah mengisi melakukan kegiatan yang terbaik dengan memberikan apa yang saya miliki dengan melakukan komunikasi. Yes. Mohon maaf Ibu, saya masih belum bisa. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, tenang aja. Oke. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sudah menuliskan 3 kelebihan kekuatan, kemudian juga sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan dengan kelebihan dan kekuatannya. Ya, salah satunya Pak Alex sudah menyampaikan bahwa kekuatannya ini akan dilakukan dengan 3 kekuatannya itu akan melakukan kegiatan yang terbaik dengan memberikan apa yang dimiliki untuk dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi antara fasilitator dan peserta didik. Kemudian Pak Ayat menyampaikan, saya pergunakan untuk mengajak rekan-rekan agar selalu mau menerima hal-hal yang baru. Hebat, luar biasa Ibu dan Bapak semua, dan terima kasih. Kita kembali ke slide yang berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menanyakan, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu menuliskan hal tersebut? Pak Alex, bagaimana? Yang ya menurut saya Bu, yang saya rasakan ternyata apa yang saya miliki, terlebih lagi kelebihan atau kekuatan yang saya miliki, ternyata kalau saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari, terlebih lagi sebagai fasilitator, Saya potong ya Pak Alex, Bapak perasaannya gimana? Saya merasa bahagia. Sih. Jadi kalau ditanya kelebihannya, nggak punya perasaan under self esteem gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah Bapak dan Ibu, kenapa saya mulai dari kelebihan dan kekuatan? Karena basis dari kegiatan kita berbicara inquiry apresiatif adalah bagaimana kita kemudian mengangkat kekuatan itu. Nah Bapak dan Ibu, ketika kita bicara inquiry apresiatif ada 2 kata. Inquiry kita gunakan untuk mendalami, menganalisa, dan untuk melakukan riset study. Dan apresiatif yang kata kuncinya adalah untuk mengapresiasi, untuk menemukan momen-momen hebat, dan untuk peningkatan nilai-nilai. Jadi Bapak dan Ibu, paradigma dari inquiry apresiatif ini adalah perubahan berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Jadi prinsipnya ada di psikologi positif dan pendidikan positif dengan pendekatan berbasis kekuatan. Nah, oke. Jadi kita sudah sampai di paradigma tadi ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi ini paradigmanya. Jadi inquiry apresiatif adalah perubahan berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Jadi pada prinsipnya ini menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan yang berbasis pada kekuatan. Nah,
Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya inquiry apresiatif ini adalah perubahan yang kolaboratif. Jadi David Copperreader menyampaikan bahwa setiap orang punya inti positif yang merupakan potensi dan aset dari sebuah organisasi yang dapat digunakan untuk memberi kontribusi pada keberhasilan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau bicara organisasi bukan masalah, organisasinya bukan masalah, tetapi organisasi seharusnya menjadi solusi bagi pemecahan masalah. Oleh sebab itu, ketika semua orang dalam organisasi itu punya potensi yang positif, punya aset yang positif yang kita bisa bagikan, tugas kita sebagai pemimpin, kita menyelaraskan kekuatan. Atau ini namanya asset-based thinking, kata Peter Drucker. Ya, jadi dasarnya adalah itu Bapak Ibu, bahwa setiap orang punya kekuatan yang bisa kita kembangkan, kita jadikan sebagai aset. Ya. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya siklus inquiry ini kita mulai dari ini. Kami melihat dan bertanya-tanya, kami menjelajahi, menyelidiki dan menemukan. Kami membagikan pemikiran kami. Kemudian kami merenungkannya dan kami bertindak dan berubah. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, inquiry apresiatif kemudian di Indonesia dibuatlah model manajemen perubahan yang kalau dalam bahasa Sunda ini bagja, yang artinya adalah bahagia. Jadi ada B, A, G, J, dan A. Nah, bagja. Nah, dimulai dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Inilah bagja yang menjadi model manajemen dari perubahan. Nah, diharapkan dengan model manajemen perubahan ini kita bisa mengubah sesuatu yang lebih ke arah yang positif. Nah, Bapak dan Ibu, adakah yang ingin didiskusikan dengan model manajemen tersebut? Sebelum saya sampai ke penerapan dari konsep inquiry apresiatif. Saya bisa bertanya, Bu? Boleh, silakan Pak. Terima kasih, saya Ayat Sudrajat. Ya. Terkait dengan model manajemen perubahan, apakah ini juga dibutuhkan sehubungan dengan aktivitas kita sekarang ini yang sangat tergantung kepada daring? Atau mungkin kalau diperjelas pertanyaannya, kira-kira bagaimana Bu konteksnya, hubungannya antara model manajemen perubahan dengan aktivitas yang sekarang mau tidak mau kita lakukan, yaitu semua serba daring gara-gara COVID. Begitu, Ibu. Terima kasih Pak Ayat, luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara model manajemen perubahan ke yang sekarang konteksnya pada moda daring yang kita lakukan dalam pembelajaran kita saat ini sangat bisa Pak diterapkan, karena sebenarnya model manajemen perubahan itu membawa kita pada hal-hal yang sifatnya inovatif. Jadi ketika kita menerapkan model ini, maka kita bawa anak-anak kita dulu, kita buat pertanyaan yang paling utama. Ayo, topik sudah kita bagikan, misalnya pagi hari kita bagikan topik, atau kita ketika sekarang kita belajar bersama dalam kegiatan guru penggerak ini, maka kita bawa calon guru penggerak kita ini untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang paling utama. Jadi belajar dulu supaya kita ketahui bahwa kita ini dalam Merdeka Belajar itu kan ada mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi eksplorasi kolaborasi, kemudian ada refleksi dan lain sebagainya. Jadi kita coba menggunakan model manajemen ini. Jadi kita buat pertanyaan yang utama, kemudian kita ambil dulu pelajaran itu, kita gali-gali dulu mimpi-mimpi, baru kita buat rencana dan kemudian kita eksekusi dengan aksi nyata. Jadi sebenarnya bagi kita yang daring ini nggak ada permasalahan Pak, justru malah membuat kita menjadi lebih inovatif dan lebih dinamis pembelajaran tersebut. Begitu Pak Ayat. Oke. Ya, sangat jelas. Terima kasih Bu Tia. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi
sesudah Bapak Ibu tadi sudah paham betul kekuatan yang Ibu dan Bapak punya, kemudian Bapak dan Ibu sudah memikirkan, sudah bermimpi nih, sudah menggali mimpi-mimpi. Tadi Pak Alex dan Pak Ayat sudah sampaikan bahwa saya dengan kekuatan saya akan A, B, C, D. Kemudian juga sudah disampaikan hal-hal yang sebenarnya spesifik dalam menerapkan itu. Tapi saya ingin lagi mengetahui hal konkret apa kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu sampai di tempat tugas menerapkan konsep inquiry apresiatif seperti yang tadi sudah saya sampaikan dengan modal kelebihan atau kekuatan yang Ibu dan Bapak miliki. Nah, saya ingin yang konkret nih, misalnya saya mau membawa sekolah saya pada sekolah yang ramah sehingga nanti saya ABCD. Nah, monggo silahkan. Aplikasinya sudah ada ya Bapak dan Ibu di padlet.com Agustiawati bla 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 bla. Sudah ada E05. Pak Joni ya kalau nggak salah ya? Ya. Ya, saya ingin mengajar yang berfokus pada siswa. Luar biasa Pak. Menyusul 03, Pak Alex. Hah? Ayo. Menyusul 06, Ibu Yenita. Kok saya nggak bisa masuk, Bu? Tenang, Pak. Saya isi di chatroom, pertanyaannya apa, Bu? Boleh. Pertanyaannya, tuliskan hal-hal konkret yang akan dilakukan untuk menerapkan konsep inquiry apresiatif. Oke. Oke, sudah ada Pak Joni ya. Saya ingin mengajar yang berfokus pada siswa. Bu Yenita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya menggunakan alat peraga, ya, atau media yang dekat dengan apa nih Bu? Kemudian belum selesai ya, Pak Alex memberikan yang terbaik untuk yang dekat dengan anak itu, Bu. Oke, ya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya menggunakan alat peraga yang dekat alat peraga atau media yang dekat dengan anak. Oke. Mantap, Ibu Yenita. Bu Tias, Siap. saya kirim di chatroom. Siapa? Saya cek dulu ya, Pak. Di chatroomnya. Oke, saya akan mengajak warga sekolah brainstorming dalam menemukan kekuatan-kekuatan sekolah yang dapat dikembangkan. Hebat, Pak. Mantap. Oke. Siap. Jadi, itu Ibu dan Bapak semua. Tadi, jadi Pak Joni, sekali lagi, sebentar, mana ini? Oke. Pak Joni, saya ingin mengajar yang berfokus pada siswa. Bu Yenita ingin pembelajaran yang menyenangkan, yang menggunakan alat media yang dekat dengan anak. Kemudian Pak Alex ingin memberi yang terbaik. Pak Ayat juga tadi sudah sampaikan ya, bahwa Bapak
ingin mengajak warga sekolah brainstorming untuk menemukan kekuatan sekolah yang dapat dikembangkan. Nah, saya ke Pak John. Pak, mohon maaf, Bapak kan ingin mengajak siswa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu kekuatan atau kelebihan apa yang Bapak punya yang kemudian bisa untuk mengajar yang berfokus pada siswa? Ya, boleh baik. Pak diceritakan? Boleh, Bu Agus ya. Saya itu dekat dengan anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran, jadi saya tahu persis bagaimana karakter masing-masing anak didik saya di kelas. Ada yang gaya belajarnya itu gaya belajar auditori, ada yang sering bergerak-bergerak, berarti dia estetis, ya. Kemudian ada juga yang belajarnya itu gaya visual, ya. Jadi mereka saya upayakan untuk saya fasilitasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Harapannya nanti pembelajaran mudah ditangkap oleh anak-anak dan anak-anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan harapannya belajar anak-anak menjadi semakin baik. Seperti itu kira-kira Bu Agus. Ya, berarti Bapak punya kekuatan ya Pak? Kekuatannya Bapak punya ilmu, punya wawasan terkait dengan bagaimana mengajak peserta didiknya bisa belajar untuk bersama-sama sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak ya? Iya. Sip. Oke, baik. Baik, Ibu dan Bapak semua, hari ini luar biasa sekali. Kita sudah bicara mengenai inquiry apresiatif. Bapak dan Ibu juga sudah membagikan bagaimana kelebihan dan kekurangan, kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh Ibu dan Bapak semua. Kemudian sudah juga menjawab impian-impiannya ketika nanti Bapak Ibu menerapkan di tempat tugas Ibu dan Bapak semua. Hari ini betul-betul menjadi hari yang luar biasa, semua betul-betul mengapresiasi, semua betul-betul belajar dengan baik, saya apresiasi sekali. Dan yang Pak, sebelum saya tutup, Ibu dan Bapak ada yang ingin saya bagikan kepada Ibu dan Bapak, ini bagus sekali Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, ini ada hal yang menarik yang saya ingin bagikan kepada Ibu dan Bapak. Jadi ada kalimat ini dari Helen Keller. Helen Keller ini seorang yang tunanetra, juga tunarungu, Bapak dan Ibu, luar biasa. Gurunya luar biasa, Anne Sullivan namanya. Jadi Helen Keller membagikan, the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be filled with the heart. Itu kuncinya. They must be filled with the heart. Dan yang terakhir, dan ini betul-betul kena dari beliau adalah, what I'm looking for is not out there. It is in me. Jadi, Ibu Bapak, kita harus melihat bagaimana kekuatan yang kita punya untuk kita bisa melakukan perubahan baik pada diri kita, kelas kita, anak didik kita, maupun pada lingkungan yang lebih besar dari itu. Itu barangkali penutupnya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Terima kasih bersama dengan Bapak dan Ibu yang hebat, Bapak Ibu yang luar biasa. Kita menemukan sekali banyak pembelajaran pada hari ini, terutama untuk perubahan di kelas kita. Begitu barangkali Bapak dan Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.